Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah SDI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar dan menjadi seorang pembelajar dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Alhamdulillah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin sampai sekarang menjadi pertanyaan buat kita, termasuk Anda semuanya. Saya pribadi terkadang masih menanyakan tentang apa arti dari sebuah ubudiyah atau ibadah yang menjadi patokan kita dalam kehidupan sehari-hari. Imam Abu Hamid bin Ahmad Al-Ghazali pernah menyampaikan tentang jawaban dari pertanyaan mahiyal ubudiyah. Apa yang dinamakan ubudiyah? Ay al-ibadah. Apa itu sebenarnya ubudiyah? Ibadah, penghambaan itu seperti apa? Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan jawabannya. Ternyata jawaban Imam Al-Ghazali, ibadah mempunyai tiga pondasi dari yang disebut ibadah. Jadi bisa dikatakan ibadah apabila dia memenuhi tiga kriteria yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, atau tiga kriteria ini bisa dikategorikan sebagai bentuk ibadah atau sebagai bentuk ubudiyah. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya sedekah, bukan hanya puasa, bukan hanya amaliyah haji dan sebagainya, itu yang disebut ibadah. Tetapi lebih dari itu, Imam Al-Ghazali menyampaikan ada tiga kriteria yang juga bisa disebut sebagai al-ubudiyah atau ibadah. Mari sama-sama kita simak apa saja yang termasuk kategori ibadah yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerti ataupun tahu jawaban ini dan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Yang pertama, ibadah bisa dikatakan ubudiyah. Yang pertama, yang paling prinsip pengertian dari ibadah yang pertama adalah muhafadzatu amri syar'i. Muhafadzatu amri syar'i. Ibadah, pondasi dasarnya, ubudiyah, pondasi dasarnya adalah muhafadzatu amri syar'i, yaitu menjaga perintah syar'u atau syar'i atau syari Allah dan Rasulullah SAW. Maka apabila kita mengerjakan sholat, apabila kita mengerjakan zakat, apabila kita mengerjakan haji, mengerjakan amaliyah puasa Ramadan dan sebagainya, itu sudah pasti dinamakan ibadah. Karena pengertian inti ibadah adalah muhafadzatu amri syar'i, yaitu menjaga perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Maka bagi orang-orang yang senantiasa ibadah, bagi orang-orang yang muhafadzatu amri syar'i, maka dia otomatis akan menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-13 dan 14, bila kita hayati di sana, kita tadabburi di sana, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasannya sudah
sesuai batasan-batasannya sudah ada. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia menjaga fardunya, dia melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melaksanakan sholat wajib, sholat zuhur, maka diiringi dengan qobliyah dan ba'diyah. Apabila dia melaksanakan sholat isya, diiringi dengan ba'diyah dan sholat witir di dalamnya, karena ada kalimat yuti'illaha wa rasulah, ada kalimat menaati perintah Allah dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Bisa jadi sunnah yang sifatnya kita sudah laksanakan dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul adzim. Kalimat yang singkat tetapi penuh makna yang luar biasa banyak. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, artinya dia menjaga fardunya, dia menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka akan dibukakan, akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan buatnya. Segala jalan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, dan kita akan diberikan kemudahan apapun itu kesulitannya, insya Allah akan diberikan jalan yang terang. Wa dzalikal fawzul adzim, karena di penutup ayat ke-13 dari surat An-Nisa ini, dari ayat ke-13 ini, maka wa dzalikal fawzul adzim, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. As-sa'adah ma'al ibadah wasyaqawah ma'al ma'siyah. Keberhasilan, keberuntungan bagi orang-orang yang biasa melaksanakan ketaatan, dan kesengsaraan bagi orang-orang yang biasa melaksanakan maksiat. Maka yang pertama yang harus kita jaga menurut Imam Ghazali adalah bagaimana muhafadzatu amri syar'i. Yang pertama, kunci dari ubudiyah adalah menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasaniha ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Yang kedua, prinsip ibadah dan juga bisa dikategorikan sebagai ibadah adalah ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala, yaitu ridha, senang ya. Ridha di sini bermakna senang. Jadi tidak ada kita itu merasa tidak sesuatu tidak diberkatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada padanya, maka dia akan merasa senang, akan merasa gembira bil qada'i, dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qadari, dan dengan qadar yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qismatillahi taala, dan atas bagian rizkinya, bagian sesuatu yang sudah dibagikan kepadanya, maka dia ridha, senang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, syukur yang ada padanya, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak terima dengan bagiannya Allah Subhanahu wa taala, dengan persenannya Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sesungguhnya azab Allah akan pedih yang menimpa kepadanya. Yang ketiga, kunci dari ubudiyah adalah tarku ridha nafsika fi talabi ridha illahi ta'ala. Yang ketiga, kalau kita pengen dikategorikan sebagai orang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tarku ridha nafsika fi talabi ridha illahi ta'ala. Kalahkan nafsumu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan nafsu untuk tidur di malam hari dengan bangun untuk salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan rasa dahagamu, rasa hausmu, gantikan dengan puasa sunnah, dengan puasa Ramadan, dengan amaliyah-amaliyah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kekasih kita, akan selalu menjadi pelindung kita, menjadi wali kita, menjadi sesuatu yang melindungi kita, menjadi sesuatu yang selalu menaungi kita untuk memberikan perlindungan apapun kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muhafadzatu amr syar'i,
menjaga semua perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ridha dengan qada wal qadar wa qismatillahi ta'ala, yaitu ridha, senang dengan pembagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu gembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang harus kita usahakan terus, yaitu tarku ridha nafsika li talabi ridha illah, meninggalkan kesenangan hidup kita dan meninggalkan kesenangan hidup kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, untuk bisa kita amalkan keseharian kita. Yang paling penting adalah kita mau mengamalkan apa yang kita ketahui. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.